5. Dapatkah perubahan terjadi seketika? Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Kutipan dari Bible. Seingat saya, sejak dahulu saya selalu memimpikannya mempunyai kemampuan untuk menolong orang mengubah apapun dalam kehidupan mereka. Secara naluriah, di usia dini, saya sadar bahwa untuk dapat menolong orang berubah, saya harus dapat mengubah diri sendiri. Bahkan, ketika masih sekolah menengah pertama pun, saya sudah mulai mengejar pengetahuan melalui buku-buku dan kaset-kaset yang saya pikir bisa mengajari saya dasar-dasar tentang bagaimana caranya menggeser perilaku dan emosi manusia. Tentu, saya ingin meningkatkan aspek tertentu dari kehidupan saya sendiri, membuat diri termotivasi, membuat diri menindaklanjuti dan mengambil tindakan, belajar menikmati hidup, dan belajar berhubungan serta menjalin ikatan dengan sesama. Saya tidak tahu pasti mengapa, tetapi entah bagaimana saya kaitkan kenikmatan dengan mempelajari dan berbagi hal-hal yang bisa menghasilkan perbedaan dalam kualitas kehidupan orang, dan menuntun mereka untuk menghargai, dan bahkan mungkin mengasihi saya. Akibatnya, ketika saya sekolah menengah, saya dikenal sebagai ahli solusi. Seandainya Anda ada masalah, sayalah orang yang perlu Anda temui, dan saya sungguh bangga dengan identitas ini. Semakin saya belajar, semakin saya kecanduan untuk belajar lebih banyak lagi. Memahami bagaimana cara mempengaruhi emosi dan perilaku manusia, menjadi obsesi bagi saya. Saya ikuti kursus membaca kilat, dan saya mengembangkan selera luar biasa untuk membaca buku. Saya membaca hampir 700 buku, dalam waktu hanya beberapa tahun, hampir seluruhnya dalam bidang pengembangan diri, psikologi, pengaruh, dan pengembangan fisiologis. Saya ingin mengetahui apapun dan segalanya, tentang bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita, dan mencoba untuk segera menerapkannya terhadap diri sendiri, serta membagikannya kepada orang lain. Namun, saya tidak berhenti hanya pada buku. Saya menjadi fanatik terhadap kaset motivasional dan, sementara saya masih di sekolah menengah, sudah menabung untuk mengikuti berbagai seminar pengembangan pribadi. Seperti yang bisa Anda bayangkan, tidaklah terlalu lama hingga saya merasa hanya mendengar hal yang sama diulang-ulang. Tampaknya tidak ada yang baru, dan saya sedikit kecewa karenanya. Namun, tepat setelah ulang tahun saya yang ke-21, saya diekspos terhadap serangkaian teknologi yang bisa mengadakan perubahan dalam kehidupan orang dengan kecepatan kilat. Teknologi sederhana seperti terapi Gestalt, dan peralatan untuk memengaruhi seperti hipnosis Ericksonian dan neurolinguistic programming. Ketika saya melihat bahwa peralatan ini benar-benar dapat membantu orang menciptakan perubahan dalam hitungan menit, yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau berpuluh tahun, saya menjadi pewarta dalam pendekatan saya terhadapnya. Saya memutuskan untuk mencurahkan seluruh sumber daya saya untuk menguasai teknologi-teknologi ini. Dan saya tidak berhenti sampai di sana saja. Begitu saya mempelajari sesuatu, langsung saya terapkan. Saya tidak akan pernah melupakan minggu pertama saya belajar neurolinguistic programming. Kami mempelajari hal-hal seperti bagaimana cara menghilangkan fobia untuk seumur hidup, dalam waktu kurang dari 1 jam, sesuatu yang melalui banyak bentuk terapi tradisional bisa memakan waktu sampai 5 tahun atau lebih. Pada hari kelima, saya menengok kepada para psikolog dan psikiater di kelas itu dan berkata, "Hei kawan, ayo kita temukan orang-orang yang fobia, dan kita sembuhkan mereka." Mereka semua memandangi saya, seakan saya ini gila. Mereka menjelaskan kepada saya, bahwa jelaslah saya ini bukan orang yang berpendidikan, bahwa kami harus menunggu hingga program sertifikasi 6 bulannya selesai, menjalani prosedur pengujian, dan seandainya kami berhasil, barulah kami siap menggunakan bahan tersebut. Saya tidak mau menunggu. Maka saya luncurkan karir saya dengan tampil di program-program radio dan televisi di seluruh penjuru Kanada, dan akhirnya juga Amerika Serikat. Di setiap program tersebut,
Saya berbicara kepada orang-orang mengenai teknologi tersebut untuk menciptakan perubahan, dan saya jelaskan bahwa seandainya kita mau mengubah kehidupan kita, entah itu kebiasaan yang tidak memberdayakan atau fobia yang telah bertahun-tahun mengendalikan kita, perilaku atau pola emosional tersebut dapat diubah dalam hitungan menit, walaupun mungkin mereka pernah bertahun-tahun mencoba mengubahnya. Apakah ini konsep yang radikal? Jelas. Akan tetapi, dengan penuh semangat saya berpendapat bahwa semua perubahan itu tercipta dalam sesaat. Hanya saja, kebanyakan orang menunggu terjadinya hal-hal tertentu, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengadakan pergeseran. Seandainya kita benar-benar mengerti bagaimana cara kerjanya otak, demikian pendapat saya, kita bisa menghentikan proses yang tidak pernah berakhir, menganalisis mengapa segalanya terjadi kepada kita. Dan seandainya saja kita bisa mengubah apa yang kita kaitkan dengan kepedihan dan kenikmatan itu, kita bisa sama mudahnya mengubah cara sistem saraf kita dikondisikan selama ini, dan segera mengendalikan kehidupan kita. Seperti yang bisa Anda bayangkan, seorang pemuda tanpa gelar PhD yang membuat klaim-klaim kontroversial ini melalui radio tidaklah terlalu sependapat dengan para profesional kesehatan mental yang dididik secara tradisional. Ada psikiater dan psikolog yang menyerang saya, bahkan melalui radio. Oleh karena itu, saya belajar membangun karir saya dalam mengubah seseorang di atas dua prinsip teknologi dan tantangan. Saya tahu bahwa saya sudah mempunyai teknologi yang unggul, cara unggul untuk menciptakan perubahan berdasarkan pemahaman yang penting tentang perilaku manusia, yang kebanyakan bukan bidang pendidikan psikolog tradisional. Saya juga percaya bahwa seandainya saya cukup menantang diri sendiri dan orang yang bekerja dengan saya itu, saya bisa menemukan jalan untuk mengubah apa saja. Seorang psikiater menyebut saya so tahu dan pendusta, serta menuduh bahwa saya membuat klaim-klaim semu. Saya tantang sang psikiater itu untuk menahan pesimismenya, dan memberi saya kesempatan untuk bekerja dengan salah seorang pasiennya, seseorang yang selama bertahun-tahun tidak berhasil ia ubah. Itu adalah langkah berani, dan pada mulanya ia tidak menanggapi permintaan saya itu. Namun, setelah menggunakan sedikit daya ungkit, suatu teknik yang akan saya bahas dalam bab berikutnya, akhirnya saya berhasil meyakinkan sang psikiater untuk membiarkan pasiennya datang sendirian ke salah satu event saya dan mengizinkan saya, di depan ruangan, bekerja dengannya. Dalam waktu 15 menit saya berhasil menghilangkan fobia wanita ini terhadap ular, padahal ia sudah lebih dari 7 tahun dirawat oleh psikiater yang menyerang saya itu. Setidaknya sang psikiater takjub. Namun, yang lebih penting, dapatkah Anda membayangkan acuan yang tercipta bagi saya, dan rasa pasti yang saya dapatkan, tentang apa yang sanggup saya capai? Saya menjadi sangat antusias. Saya berkeliling ke seluruh pelosok negeri mendemonstrasikan, betapa cepat perubahan itu bisa terjadi. Saya menemukan, bahwa kemanapun saya pergi orang pada awalnya ragu. Namun, ketika saya berhasil mendemonstrasikan hasil-hasil yang terukur di depan mata mereka, saya berhasil mendapatkan bukan saja perhatian mereka dan minat mereka, melainkan juga kesediaan mereka untuk menerapkan apa yang telah saya bicarakan itu, untuk mendapatkan hasil-hasil yang terukur dalam kehidupan mereka sendiri. Mengapakah kebanyakan orang berpikir bahwa perubahan itu memakan waktu? Jelaslah bahwa salah satu alasannya adalah karena kebanyakan orang telah berulang-ulang mencoba melalui daya kemauan untuk mengadakan perubahan, dan gagal. Asumsi yang kemudian mereka ambil adalah bahwa perubahan yang penting itu pasti memakan waktu dan sangat sulit. Padahal, hal itu sulit hanya karena kebanyakan orang tidak mengetahui bagaimana cara berubah. Kita tidak mempunyai strategi yang efektif. Daya kemauan itu sendiri tidaklah cukup, kalau kita mau mencapai perubahan yang langgeng. Alasan kedua kita tidak cepat berubah, adalah karena dalam kebudayaan yang mempunyai serangkaian anggapan yang menghalangi kita dari kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan hakiki kita sendiri. Secara kebudayaan, kita kaitkan asosiasi negatif dengan ide perubahan seketika. Bagi kebanyakan orang, perubahan seketika berarti Anda tidak pernah sungguh-sungguh mempunyai masalah.
Kalau Anda bisa berubah sedemikian mudahnya, mengapakah Anda tidak berubah minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, dan berhenti mengeluh? Misalnya, seberapa cepatkah seseorang bisa pulih dari kehilangan orang yang dikasihinya, dan mulai berubah perasaannya? Secara fisik kita mempunyai kemampuan untuk itu keesokan paginya. Namun, kenyataannya tidak mereka alami. Mengapa? Sebab ada anggapan dalam kebudayaan, bahwa kita perlu berkabung selama beberapa waktu. Berapa lamakah kita harus berkabung? Semuanya tergantung kepada pengkondisian Anda sendiri. Renungkanlah, kalau keesokan harinya setelah Anda kehilangan orang yang Anda kasihi itu, Anda tidak berkabung. Tidakkah itu akan menimbulkan kepedihan besar dalam kehidupan Anda? Pertama, orang akan langsung menganggap Anda tidak peduli terhadap orang yang baru saja tiada itu. Selain itu, berdasarkan pengkondisian kebudayaan, mungkin saja Anda sendiri mulai menganggap bahwa Anda juga tidak peduli. Konsep mengatasi kematian yang semudah ini, pada intinya terlalu menyakitkan. Kita memilih kepedihan berkabung daripada mengubah emosi kita, hingga kita puas bahwa aturan dan standar kebudayaan tentang apa yang pantas itu telah terpenuhi. Padahal, ada kebudayaan di mana orang justru merayakan ketika seseorang meninggal. Mengapa? Mereka percaya bahwa Tuhan selalu mengetahui saat yang tepat bagi kita untuk meninggalkan dunia, dan bahwa kematian itu artinya lulus. Mereka juga percaya bahwa seandainya Anda berkabung atas kematian seseorang, Anda hanya akan mengindikasikan kurangnya pemahaman Anda akan kehidupan, dan Anda hanya akan menunjukkan keegoisan Anda sendiri. Karena orang tersebut sudah pergi ke tempat yang lebih baik, Anda hanya mengasihani diri sendiri. Mereka mengaitkan kenikmatan dengan kematian, dan kepedihan dengan berkabung, sehingga berkabung tidak menjadi bagian dari kebudayaan mereka. Bukannya berkabung itu berarti buruk atau salah. Hanya saja, perlu kita sadari, bahwa itu didasarkan kepada anggapan kita sendiri, bahwa pemulihan dari kepedihan itu memakan waktu. Sementara saya berbicara dari ujung ke ujung pesisir, saya terus mendorong orang-orang untuk mengadakan pergeseran-pergeseran yang mengubah kehidupan, seringkali dalam waktu 30 menit atau kurang. Jelas saya menciptakan kontroversi, dan semakin saya meraih sukses, semakin saya merasa yakin dan pasti. Sejujurnya, saya sesekali bersikap konfrontatif dan lebih dari sekadar show. Saya mulai praktik terapi pribadi, menolong orang mengubah segalanya, lalu mulai mengadakan seminar. Dalam waktu hanya beberapa tahun, saya sudah berkeliling 3 minggu setiap bulannya, terus mendorong diri sendiri dan mengerahkan segala kemampuan saya, sementara saya berupaya mengembangkan kemampuan untuk secara positif mempengaruhi sebanyak mungkin orang dalam waktu sesingkat mungkin. Hasil-hasil yang saya peroleh menjadi legendaris. Pada akhirnya, para psikiater dan psikolog tidak lagi menyerang, dan justru tertarik mempelajari teknik-teknik saya untuk digunakan terhadap pasien mereka sendiri. Pada saat yang sama, sikap saya berubah dan saya menjadi lebih seimbang. Akan tetapi, saya tidak pernah kehilangan gairah untuk menolong orang sebanyak mungkin. Suatu hari, beberapa tahun yang lalu, tidak lama setelah kuasa tak terbatas pertama kalinya diterbitkan, saya menandatangani buku-buku setelah memberikan salah satu seminar bisnis saya di San Francisco. Sementara itu, saya merenungkan imbalan-imbalan luar biasa yang telah saya dapatkan dari penindaklanjutan semua komitmen saya kepada diri sendiri ketika saya masih sekolah menengah, komitmen untuk bertumbuh, berkembang, berkontribusi, dan oleh karenanya menghasilkan perbedaan. Saya sadar ketika setiap wajah tersenyum puas, betapa bersyukurnya saya telah mengembangkan banyak keterampilan, yang dapat menghasilkan perbedaan dalam menolong orang mengubah apa saja dalam kehidupan mereka. Sementara kelompok terakhirnya mulai bubar, seorang pria mendekati saya dan bertanya, "Apakah Anda kenal saya?" Setelah melihat katakanlah ribuan orang dalam bulan itu saja, harus saya akui saya tidak mengenalnya, katanya. Coba ingat-ingat. Setelah memandanginya sejenak tiba-tiba saya ingat. Kata saya, di New York City. Bukan. Katanya, benar. Kata saya sempat menolong Anda menghilangkan kebiasaan merokok. Kembali ia mengangguk.
Kata saya. Wah, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Apa kabar Anda? Ia merogoh sakunya, mengeluarkan kotak Marlboro, menuding saya dengan tatapan menuduh di wajahnya dan mengatakan, Anda gagal. Lalu ia bombardir saya dengan pernyataan tentang ketidakmampuan saya, memprogramnya dengan efektif. Harus saya akui saya tersentak ketika itu. Bagaimanapun juga, saya telah membangun karir saya di atas kesediaan saya untuk mempertaruhkan diri, di atas komitmen total saya, untuk menantang diri maupun orang lain, di atas dedikasi saya untuk mencoba apa saja untuk menciptakan perubahan yang langgeng dan efektif, dengan kecepatan seperti kilat. Sementara pria ini terus menyerang ketidakefektifan saya, mengobati kebiasaan merokoknya. Saya bertanya-tanya apa yang salah. Mungkinkah ego saya telah mengatasi tingkatan kemampuan dan keterampilan saya yang sesungguhnya? Secara bertahap saya mulai mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Apakah yang bisa kupelajari dari situasi ini? Apakah yang sesungguhnya terjadi di sini? Apakah yang terjadi setelah kita bekerja sama? Saya bertanya kepadanya. Memperkirakan jawabannya adalah bahwa ia kembali merokok hanya 1 minggu setelah terapinya itu. Ternyata ia sempat berhenti merokok selama 2,5 tahun, setelah saya bekerja dengannya selama kurang dari 1 jam. Akan tetapi, suatu hari ia merokok lagi, dan sekarang ia sudah kembali kepada kebiasaan 4 bungkus setiap harinya, secara terang-terangan menyalahkan saya karena perubahannya tidak bertahan lama. Lalu sadarlah saya, pria ini benar-benar tidak masuk akal. Namun demikian, saya telah mengajarkan sesuatu yang disebut Neuro-Linguistic Programming. Renungkanlah kata programming atau pemrograman itu. Kata itu menyarankan bahwa Anda bisa datang kepada saya akan memprogramkan Anda, lalu segalanya akan menjadi baik. Anda tidak harus melakukan apapun. Dari hasrat saya untuk menolong sesama, saya telah membuat kesalahan yang pertama, yang saya lihat dibuat juga oleh para pemimpin dalam industri pengembangan diri. Saya telah mulai mengambil tanggung jawab atas perubahan orang lain. Hari itulah saya sadar, bahwa tanpa sengaja saya telah menempatkan tanggung jawabnya kepada orang yang keliru, yaitu saya sendiri. Dan pria ini, atau siapapun dari ribuan orang yang berurusan dengan saya, bisa saja kembali ke perilaku lama mereka, seandainya mereka menemukan tantangan yang cukup sulit, karena mereka memandang saya sebagai orang yang bertanggung jawab atas perubahan mereka. Seandainya segalanya tidak lancar, mereka bisa dengan leluasanya menyalahkan orang lain. Mereka tidak punya tanggung jawab pribadi, dan oleh karenanya, tidak mengalami kepedihan seandainya mereka tidak menindaklanjuti perilaku barunya itu. Akibat perspektif baru itu, saya memutuskan untuk mengubah metafora untuk pekerjaan saya. Saya tidak lagi menggunakan kata pemrograman, sebab jika saya terus menggunakan teknik NLP itu, saya anggap itu tidak akurat. Metafora yang lebih baik untuk perubahan jangka panjang adalah pengkondisian. Ini ditegaskan bagi saya ketika, beberapa hari kemudian, istri saya memanggil seorang penyetel piano untuk piano baru kami. Pria ini benar-benar ahli. Ia setel setiap dawai piano itu selama berjam-jam, menyetel ketegangannya hingga betul-betul pas untuk menciptakan getaran yang sempurna. Di akhir hari itu, pianonya benar-benar sempurna. Ketika saya tanyakan kepadanya, berapa biayanya, ia menjawab, jangan khawatir, nanti akan saya berikan tagihannya pada kunjungan berikutnya. Respons saya adalah kunjungan berikutnya. Maksudnya, katanya, besok saya akan datang lagi. Lalu saya akan datang lagi seminggu sekali selama bulan berikutnya. Lalu saya akan datang lagi setiap 3 bulannya. Sepanjang tahun, hanya karena Anda tinggal dekat laut. Kata saya, apa maksudnya? Bukankah baru saja Anda sudah menyetel semuanya? Memangnya belum beres? Katanya, sudah, tapi dawai-dawainya kuat. Agar ketegangannya sempurna, kita harus mengkondisikan mereka agar tetap pada ketegangan tersebut. Saya harus datang lagi dan mengencangkannya lagi secara berkala, hingga dawainya tetap pada ketegangan tersebut. Saya berpikir, benar-benar baik bisnisnya ini. Tetapi saya juga mendapatkan pelajaran berharga hari itu. Inilah tepatnya yang harus kita lakukan, jika kita ingin sukses dalam menciptakan perubahan jangka panjang.
Begitu kita mengadakan suatu perubahan, hendaknya kita segera menguatkannya. Lalu, kita harus mengkondisikan sistem saraf kita untuk sukses bukan hanya satu kali, melainkan secara konsisten. Anda tentunya tidak akan mengikuti kelas aerobik hanya satu kali, lalu berkata, "Ya, sekarang tubuh saya sudah lebih baik, dan saya akan sehat seumur hidup." Demikian pula lah halnya dengan emosi dan perilaku Anda. Kita harus mengkondisikan diri untuk sukses, untuk kasih, untuk menerobos ketakutan. Melalui pengkondisian itu, kita bisa mengembangkan pola yang otomatis menuntun kita kepada sukses yang konsisten seumur hidup. Perlu kita ingat bahwa kepedihan dan kenikmatan membentuk segala perilaku, dan bahwa kepedihan dan kenikmatan bisa mengubah perilaku kita. Pengkondisian menuntut kita untuk memahami bagaimana cara menggunakan kepedihan dan kenikmatan itu. Yang akan Anda pelajari dalam bab berikutnya adalah ilmu pengetahuan yang telah saya kembangkan untuk menciptakan perubahan apapun yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Saya menyebutnya ilmu pengetahuan pengkondisian neuroasosiatif atau NAC. Apa sih itu? NAC adalah proses selangkah demi selangkah yang dapat mengkondisikan sistem saraf Anda untuk mengasosiasikan kenikmatan dengan hal-hal yang ingin terus Anda tuju dan kepedihan dengan hal-hal yang perlu terus Anda hindarkan, agar secara konsisten sukses dalam kehidupan Anda, tanpa upaya atau daya kemauan yang terus-menerus. Ingatlah, segala perasaan yang telah dikondisikan untuk diasosiasikan dalam sistem saraf kita itulah asosiasi neuro kita, yang menentukan emosi dan perilaku kita. Ketika kita mengendalikan asosiasi neuro kita, kita mengendalikan kehidupan kita. Bab ini akan menunjukkan bagaimana cara mengkondisikan asosiasi neuro Anda, sehingga Anda diberdayakan untuk mengambil tindakan dan memperoleh hasil-hasil yang sejak dahulu Anda impikan. Ini dirancang untuk memberi Anda kepandaian untuk menciptakan perubahan yang konsisten dan langgeng. Bukan segalanya yang berubah, kitalah yang berubah. Henry David Thoreau. Dua perubahan apakah yang diinginkan semua orang dalam kehidupan ini? Bukankah kita semua ingin mengubah entah, 1. Bagaimana perasaan kita tentang segalanya, atau 2. Perilaku kita. Kalau seseorang pernah mengalami tragedi, mengalami pelecehan ketika masih anak-anak, diperkosa, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan harga diri, jelas ia akan tetap mengalami kepedihan, hingga sensasi yang ia kaitkan dengan dirinya, dengan kejadian atau situasi tersebut diubah. Demikian pula lah halnya, kalau seseorang makan, minum, merokok, secara berlebih, atau menggunakan obat-obatan, ia mempunyai perilaku yang harus diubah. Satu-satunya cara ini bisa terjadi adalah dengan mengaitkan kepedihan dengan perilaku lama, dan kenikmatan dengan perilaku baru. Kedengarannya demikian sederhana. Tetapi yang telah saya temukan adalah bahwa agar kita dapat menciptakan perubahan sejati, perubahan yang langgeng, kita perlu mengembangkan sistem yang spesifik untuk menggunakan teknik manapun yang kita pelajari untuk menciptakan perubahan, dan teknik itu banyak sekali. Setiap harinya saya mendapatkan keterampilan baru dan teknologi baru dari berbagai ilmu pengetahuan. Saya terus menggunakan banyak teknik NLP dan Ericksonian, di mana saya memulai karir saya dengannya. Beberapa di antaranya adalah yang terbaik. Namun, saya selalu kembali memanfaatkannya dalam kerangka kerja 6 langkah dasar yang sama, yang diwakili oleh ilmu pengetahuan NAC. Saya menciptakan NAC sebagai cara untuk menggunakan teknologi manapun untuk perubahan. Yang benar-benar diberikan oleh NAC adalah sintaksis, urutan, cara yang spesifik untuk menggunakan keterampilan manapun, untuk menciptakan perubahan jangka panjang. Saya yakin Anda ingat bahwa dalam bab pertama saya telah mengatakan, bahwa salah satu komponen kunci dalam menciptakan perubahan jangka panjang adalah pergeseran keyakinan. Keyakinan pertama yang harus kita punyai, kalau kita ingin menciptakan perubahan dengan cepat adalah, bahwa kita bisa berubah sekarang. Kembali. Kebanyakan orang di masyarakat kita secara bawah sadar mengaitkan banyak kepedihan dengan ide, mampu berubah dengan cepat. Di satu pihak kita ingin berubah dengan cepat, dan di lain pihak,
Pemrograman kebudayaan kita mengajarkan bahwa berubah dengan cepat artinya mungkin kita bahkan tidak pernah mempunyai masalah sama sekali. Mungkin kita hanya pura-pura saja atau malas. Kita harus memegang keyakinan bahwa kita bisa berubah dalam sekejap. Kalau Anda bisa menciptakan masalah dalam sekejap, seharusnya Anda juga bisa menciptakan solusinya. Kita sama-sama tahu bahwa ketika orang akhirnya berubah, mereka berubah dalam sekejap. Ada saatnya ketika perubahan itu terjadi. Mengapa tidak menjadikannya sekarang? Biasanya, yang memakan waktu adalah bersiap-siap berubah. Kita semua pernah mendengar lelucon. Tanya, berapa banyakkah psikiater yang dibutuhkan untuk mengganti lampu pijar? Jawab, satu saja. Tetapi sangat mahal biayanya, membutuhkan waktu lama, dan lampu pijarnya sendiri harus mau diganti. Sampah. Kita harus memaksa diri bersiap untuk berubah. Kita harus menjadi penasihat bagi diri sendiri, dan majikan bagi kehidupan kita sendiri. Keyakinan kedua yang harus kita punyai, kalau kita mau menciptakan perubahan jangka panjang adalah bahwa kita sendirilah yang bertanggung jawab atas perubahan kita, bukan orang lain. Bahkan, ada 3 keyakinan spesifik tentang tanggung jawab yang harus dipunyai seseorang kalau ia mau menciptakan perubahan jangka panjang. Pertama, kita harus yakin bahwa sesuatu harus berubah, bukan karena itu seharusnya berubah, bukan karena itu bisa berubah, melainkan karena itu harus berubah. Demikian sering saya mendengar orang berkata, berat badan saya seharusnya turun, menunda-nunda itu memang kebiasaan buruk, hubungan-hubungan saya seharusnya lebih baik. Tetapi ketahuilah bahwa boleh-boleh saja Anda bersikap seharusnya, tetapi kehidupan Anda tetap saja tak akan berubah. Hanya ketika sesuatu menjadi suatu keharusanlah kita baru memulakan proses benar-benar mengerjakan apa yang perlu dikerjakan untuk menggeser kualitas kehidupan kita. Kedua, bukan saja kita harus yakin bahwa segalanya harus berubah, kita juga harus yakin, saya harus mengubahnya. Kita harus memandang diri sendiri sebagai sumber perubahannya. Kalau tidak, kita akan selalu mencari orang lain untuk mengadakan perubahannya bagi kita, dan kita akan selalu menyalahkan orang lain ketika itu tidak berhasil. Kita harus menjadi sumber perubahan kita sendiri, kalau kita mau perubahan itu langgeng. Ketiga, kita harus yakin, saya bisa mengubahnya. Tanpa meyakini bahwa kita mungkin berubah, seperti telah kita bahas di bab sebelumnya, kita tidak berpeluang untuk menindaklanjuti hasrat-hasrat kita. Tanpa ketiga keyakinan inti ini, yakinlah bahwa perubahan apapun yang Anda lakukan itu kemungkinan besar hanya akan bersifat sementara. Jangan salah paham, mencari pelatih, pakar, ahli terapi, penasihat, seseorang yang sudah menciptakan hasil-hasil bagi banyak orang, yang hebat itu selalu baik untuk mendukung Anda dalam mengambil langkah-langkah yang benar untuk menaklukkan fobia Anda atau untuk berhenti merokok atau untuk menurunkan berat badan. Namun pada akhirnya, Anda sendirilah yang harus menjadi sumber perubahan Anda sendiri. Interaksi saya dengan perokok, yang kembali merokok hari itulah yang memicu saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru kepada diri sendiri, tentang sumber-sumber perubahan. Mengapakah saya demikian efektif selama ini? Apakah yang telah membedakan saya dari yang lain, yang telah mencoba menolong orang yang sama, yang mempunyai niat yang sama, tetapi tidak bisa mendapatkan hasilnya? Dan ketika saya mencoba menciptakan perubahan pada seseorang dan gagal, apakah yang terjadi? Apakah yang telah menghalangi saya untuk menghasilkan perubahan yang benar-benar ingin saya bantu untuk orang lain? Lalu saya mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar seperti, apakah yang sebenarnya menjadikan perubahan dalam bentuk terapi manapun? Semua terapi terkadang efektif, dan semua bentuk terapi terkadang gagal. Saya juga mulai memperhatikan 2 hal lainnya yang menarik. Ada orang yang pergi ke ahli terapi yang saya anggap tidak terlalu terampil, tetapi berhasil melakukan perubahan yang mereka inginkan dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi ada lagi orang yang pergi ke ahli terapi yang saya anggap sangat baik, tetapi tidak berhasil mendapatkan hasil-hasil yang mereka inginkan dalam jangka pendek. Setelah beberapa tahun menyaksikan ribuan transformasi dan mencari kesamaannya,
Akhirnya sadarlah saya, kita dapat saja menganalisis masalah kita selama bertahun-tahun. Tetapi tidak ada yang berubah. Hingga kita mengubah sensasi-sensasi yang kita kaitkan dengan suatu pengalaman dalam sistem saraf kita. Dan kita mempunyai kapasitas untuk melakukan ini dengan cepat dan penuh kuasa. Kalau kita memahami kuasa otak Anda. Sungguh luar biasa karunia yang kita dapatkan sejak lahir ini. Saya telah mempelajari bahwa otak kita bisa membantu kita mencapai apa saja yang kita inginkan. Kapasitas otak itu hampir-hampir tak terselami. Kebanyakan orang tidak tahu banyak tentang cara kerjanya. Jadi marilah kita secara singkat mengarahkan fokus kepada sarana kuasa yang tiada taraf ini, dan bagaimana kita bisa mengkondisikannya untuk secara konsisten mendapatkan hasil-hasil yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Sadarilah bahwa otak Anda sangat antusias menantikan setiap perintah Anda, siap melaksanakan apapun yang Anda minta kepadanya. Yang ia butuhkan hanyalah sejumlah kecil bahan bakar, oksigen dalam darah Anda, dan sedikit glukosa. Dalam soal kerumitan dan kuasanya, otak bahkan mengalahkan teknologi komputer yang paling canggih sekalipun. Otak kita mampu memproses hingga 30 miliar bit informasi per detiknya, dan mengandung setara dengan 6.000 mil, lebih besar dari 9.600 km, kabel. Umumnya, sistem saraf manusia mengandung kira-kira 28 miliar neuron, sel-sel saraf yang dirancang untuk mengadakan impuls. Tanpa neuron, sistem saraf kita tidak akan dapat menafsirkan informasi yang kita terima melalui organ indera kita, tidak dapat menyampaikannya ke otak dan tidak dapat melaksanakan instruksi-instruksi dari otak tentang apa yang harus dilakukan. Masing-masing neuron ini adalah komputer mungil yang mandiri, yang mampu memproses kira-kira 1 juta bit informasi. Setiap neuron ini bertindak independen, tetapi juga berkomunikasi dengan neuron lainnya, melalui jaringan yang menakjubkan berupa 100.000 mil, kurang lebih 160.000 kilometer, serat saraf. Kuasa otak Anda untuk memproses informasi sungguh mencengangkan, terutama kalau Anda renungkan bahwa sebuah komputer, bahkan yang paling canggih pun, hanya bisa mengadakan koneksi satu per satu. Sebaliknya, reaksi pada sebuah neuron bisa menyebar ke ratusan ribu neuron yang lain, dalam waktu kurang dari 20 milidetik. Untuk memberi Anda perspektif, itu kira-kira 10 kali lebih cepat daripada kedipan mata Anda. Sebuah neuron membutuhkan waktu 1.000.000 kali lebih lama untuk mengirimkan sinyal daripada tombol komputer pada umumnya. Tetapi otak dapat mengenali wajah yang sudah dikenal dalam waktu kurang dari 1 detik, prestasi yang jauh melampaui kemampuan komputer yang paling canggih sekalipun. Otak mencapai kecepatan ini karena, tidak seperti komputer yang selangkah demi selangkah itu, miliaran neuronnya bisa semuanya menyerang suatu masalah sekaligus. Kemudian, dengan semua kuasa yang luar biasa ini di tangan Anda, mengapakah kita tidak juga bisa membuat diri kita bahagia secara konsisten? Mengapakah kita tidak juga bisa mengubah perilaku seperti merokok atau minum, makan berlebihan, atau menunda-nunda? Mengapakah kita tidak juga bisa segera menepis depresi, mengatasi frustrasi, dan merasa sukacita setiap harinya seumur hidup kita? Kita bisa. Kita semua mempunyai komputer yang paling canggih di planet ini. Tetapi sayangnya tidak seorang pun memberi kita buku panduannya. Kebanyakan orang tidak tahu bagaimana sebenarnya otak kita itu bekerja, sehingga kita berupaya menggunakan pikiran untuk berubah. Padahal perilaku kita berakar di dalam sistem saraf kita dalam bentuk koneksi fisik, koneksi neural, atau apa yang saya sebut asosiasi neuro. Ilmu pengetahuan neuro, tiket Anda menuju perubahan yang langgeng. Terobosan-terobosan besar dalam kemampuan kita untuk memahami pikiran manusia sekarang sudah tersedia. Karena perkawinan antara dua bidang yang sangat berbeda, neurobiologi, studi tentang bagaimana otak bekerja, dengan ilmu pengetahuan komputer. Integrasi kedua ilmu pengetahuan inilah, yang telah menciptakan disiplin ilmu pengetahuan neuro.
Para ilmuwan neuro mempelajari bagaimana asosiasi-asosiasi neuro itu terjadi, dan telah menemukan bahwa neuron itu terus-menerus mengirimkan pesan elektrokimiawi bolak-balik lewat jalur-jalur neural, sama seperti lalu lintas yang ramai. Komunikasi ini terjadi sekaligus, masing-masing ide atau ingatan bergerak di sepanjang jalannya sendiri, sementara miliaran impuls lainnya bergerak menurut arahnya masing-masing. Pengaturan inilah yang memungkinkan kita secara mental berpindah dari ingatan tentang aroma hutan hijau setelah hujan, ke melodi musik Broadway favorit, ke rencana detail semalam tadi bersama orang yang dikasihi, ke ukuran dan tekstur khusus dari ibu jari seorang bayi yang baru lahir. Sistem yang kompleks ini bukan saja memungkinkan kita menikmati indahnya dunia kita, melainkan juga membantu kita bertahan di dalamnya. Setiap kali kita mengalami kepedihan atau kenikmatan yang berarti, otak kita mencari penyebabnya dan merekamnya dalam sistem saraf kita untuk memungkinkan kita mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik tentang apa yang harus dilakukan di masa depan. Misalnya, tanpa asosiasi neuro dalam otak Anda untuk mengingatkan Anda bahwa mengulurkan tangan ke dalam api itu akan membakar Anda, bisa dibayangkan Anda membuat kesalahan yang sama berulang-ulang, hingga tangan Anda hangus terbakar. Demikianlah asosiasi-asosiasi neuro itu dengan cepat memberikan sinyal-sinyal ke otak kita, yang membantu kita mengakses ulang ingatan kita dan dengan aman memanipulasi kita melalui kehidupan kita. Bagi otak yang tumpul, alam itu mati. Bagi otak yang dicerahkan, seluruh dunia menyala dan berkilau terang. Ralph Waldo Emerson. Ketika kita mengerjakan sesuatu untuk pertama kalinya, kita menciptakan hubungan fisik benang tipis neural yang memungkinkan kita mengakses kembali emosi atau perilaku tersebut nantinya di masa depan. Bayangkanlah, setiap kali kita mengulangi perilaku tersebut, hubungannya semakin kuat. Kita tambahkan satu benang lagi ke hubungan neural kita. Dengan pengulangan dan intensitas emosional yang cukup, kita bisa menambahkan banyak benang sekaligus, menguatkan tingkat ketegangan pola emosional atau perilaku tersebut, hingga akhirnya kita mempunyai jalur bebas hambatan kepada perilaku atau perasaan tersebut. Ketika itulah kita menemukan diri kita terdorong untuk merasakan perasaan-perasaan tersebut, atau berperilaku demikian secara konsisten. Dengan kata lain, hubungan tersebut menjadi apa yang sudah saya labeli sebagai jalan bebas hambatan neural, yang akan mengantarkan kita ke rute otomatis dan konsisten dari perilaku tersebut. Asosiasi neuro ini adalah suatu realitas biologis, ini bersifat fisik. Kembali, inilah sebabnya mengapa menggunakan pikiran untuk berubah biasanya tidak efektif. Asosiasi neuro kita adalah alat yang bertahan dan tertanam dalam sistem saraf kita sebagai hubungan fisik, dan bukannya sebagai ingatan tak berwujud. Michael Marzeni dari University of California, San Francisco, secara ilmiah telah membuktikan bahwa semakin kita bergelimang dalam pola perilaku tertentu, semakin kuatlah pola tersebut. Marzeni memetakan bidang-bidang yang spesifik di dalam otak seekor monyet, yang teraktivasikan ketika jari tertentu pada tangan monyet tersebut disentuh. Lalu ia melatih seekor monyet untuk menggunakan jarinya secara dominan untuk mendapatkan makanannya. Ketika Marzeni memetakan ulang bidang-bidang yang teraktivasikan oleh sentuhan itu di dalam otak monyet itu, ia menemukan ternyata bidang yang tanggap terhadap sinyal-sinyal dari penggunaan tambahan jari tersebut telah berkembang ukurannya hampir 600%. Sekarang monyet itu melanjutkan perilakunya, walaupun ia tidak lagi diberikan imbalan, sebab jalur neuralnya telah demikian kuat terbentuk. Sebuah ilustrasi dalam perilaku manusia mungkin adalah pada seseorang yang tidak lagi menikmati merokok, tetapi masih merasakan dorongan untuk merokok. Mengapakah demikian? Orang ini secara fisik sudah terbentuk untuk merokok. Ini menjelaskan mengapa Anda mungkin kesulitan menciptakan perubahan dalam pola emosional atau perilaku Anda selama ini. Anda bukan sekadar mempunyai kebiasaan, Anda telah menciptakan jaringan asosiasi neuro yang kuat dalam sistem saraf Anda. Secara bawah sadar, kita mengembangkan asosiasi-asosiasi neuro ini dengan membiarkan diri bergelimang dalam emosi atau perilaku secara konsisten,
Setiap kali Anda bergelimang dalam emosi amarah atau perilaku membentak kepada orang yang Anda kasihi, Anda memperkuat hubungan neuralnya dan Anda meningkatkan kemungkinan Anda akan melakukannya lagi. Kabar baiknya adalah, riset juga telah menunjukkan bahwa ketika monyet tersebut dipaksa untuk menghentikan menggunakan jarinya itu, bidang otak di mana hubungan-hubungan neural tersebut terbentuk benar-benar menciut ukurannya, dan oleh karenanya asosiasi neuronnya semakin lemah. Ini adalah kabar baik bagi mereka yang ingin mengubah kebiasaannya. Jika saja Anda berhenti bergelimang dalam perilaku atau emosi tertentu cukup lama, jika saja Anda menyela pola Anda menggunakan cara lama cukup lama, hubungan neuralnya akan melemah dan menciut. Demikianlah pola emosional atau perilaku yang tidak memberdayakan itu menghilang bersamaan dengan itu. Hendaknya kita ingat bahwa ini juga berarti bahwa kalau Anda tidak menggunakan gairah Anda, itu pasti akan melemah. Ingatlah, keberanian, kalau tidak digunakan, akan berkurang. Komitmen, kalau tidak dilatih, akan memudar. Kasih, kalau tidak dibagikan, akan menghilang. Mempunyai pikiran yang baik belumlah cukup, yang penting adalah menggunakannya dengan baik. René Descartes. Yang ditawarkan ilmu pengkondisian neuroasosiatif adalah 6 langkah yang secara spesifik dirancang untuk mengubah perilaku dengan mematahkan pola-pola yang tidak memberdayakan Anda. Akan tetapi, terlebih dahulu, kita harus memahami bagaimana otak mengadakan asosiasi neuro. Setiap kali Anda mengalami kepedihan atau kenikmatan cukup besar, otak Anda langsung mencari penyebabnya. Ia menggunakan 3 kriteria berikut. 1. Otak Anda mencari sesuatu yang tampaknya unik. Untuk mempersempit penyebab yang mungkin, otak berusaha membedakan sesuatu yang luar biasa. Tampaknya logis saja. Kalau Anda mengalami perasaan yang luar biasa, pasti ada penyebab yang luar biasa. 2. Otak Anda mencari sesuatu yang tampaknya terjadi sekaligus. Dalam psikologi ini dikenal sebagai hukum kemutahiran. Tidakkah masuk akal bahwa apa yang terjadi saat ini, atau baru-baru ini, yang sangat nikmat atau pedih, mungkin merupakan penyebab sensasi tersebut? 3. Otak Anda mencari konsistensi. Jika Anda merasakan kepedihan atau kenikmatan, otak Anda segera memperhatikan apa di sekeliling Anda yang unik dan terjadi sekaligus. Kalau unsur yang memenuhi 2 kriteria tersebut juga tampaknya terjadi secara konsisten setiap kali Anda merasakan kepedihan atau kenikmatan tersebut, maka yakinlah bahwa otak Anda akan menentukan bahwa itulah penyebabnya. Tantangannya dalam hal ini tentunya adalah bahwa ketika kita merasa cukup pedih atau nikmat, kita cenderung menarik kesimpulan umum tentang konsistensi. Saya yakin pernah ada orang yang mengatakan kepada Anda, kamu selalu saja melakukannya, setelah Anda melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Bahkan, mungkin Anda sendiri yang mengatakannya kepada diri sendiri. Karena ketiga kriteria untuk membentuk asosiasi neuro ini demikian tidak tepat, mudah sekali hal itu menjadi korban penafsiran yang keliru, dan menciptakan apa yang saya sebut asosiasi neuro yang semu. Itulah sebabnya kita harus mengevaluasi kaitan-kaitannya sebelum menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan bawah sadar kita. Demikian sering kita menyalahkan penyebab yang keliru, dan oleh karenanya menutup diri terhadap pemecahan yang mungkin. Saya pernah mengenal seorang wanita, seorang artis yang sangat sukses, yang sudah 12 tahun tidak menjalin hubungan dengan pria. Wanita ini sangat bersemangat dengan segala yang ia kerjakan, itulah yang menjadikannya artis yang demikian besar. Namun, ketika hubungannya berakhir dan ia menemukan dirinya dalam kepedihan yang luar biasa, otaknya langsung mencari penyebabnya. Otaknya mencari sesuatu yang unik dalam hubungan tersebut. Otaknya melihat bahwa hubungan tersebut sangatlah bergairah. Bukannya mengidentifikasikannya sebagai salah satu bagian yang indah dari hubungan tersebut, ia mulai menganggap bahwa itulah alasan hubungan tersebut berakhir. Otaknya juga mencari sesuatu sekaligus dengan kepedihannya itu. Kembali otaknya melihat bahwa ada gairah yang luar biasa tepat sama sebelum hubungan tersebut berakhir. Ketika wanita ini mencari sesuatu yang konsisten, kembali gairah itulah yang menjadi sumber penyebabnya. Karena gairah memenuhi ketiga kriteria tersebut,
Otaknya memutuskan bahwa pasti itulah alasan hubungannya berakhir dengan menyakitkan. Setelah mengaitkan gairah itu sebagai penyebabnya, wanita ini bertekad untuk tidak lagi merasakan gairah sebesar itu dalam suatu hubungan. Inilah contoh klasik tentang asosiasi neuro yang keliru. Ia telah mengaitkan penyebab yang keliru, dan itu sekarang menjadi pemandu perilakunya, dan melumpuhkan potensi untuk hubungan yang lebih baik di masa depan. Sumber penyebab yang sesungguhnya adalah bahwa ia dengan pasangannya itu mempunyai nilai-nilai dan aturan-aturan yang berbeda. Akan tetapi, karena ia mengaitkan itu dengan gairahnya, ia menghindarkan gairah itu dengan segala cara, bukan saja dalam hubungan, melainkan juga dalam keseniannya. Kualitas seluruh kehidupannya pun mulai menderita. Inilah contoh yang sempurna tentang bagaimana kita terkadang mengadakan kaitan yang cukup aneh. Kita harus memahami bagaimana otak kita mengadakan asosiasi dan harus kita pertanyakan banyak hubungan yang telah kita terima saja, yang mungkin membatasi kehidupan kita. Kalau tidak, dalam kehidupan pribadi maupun profesional kita pasti akan merasa tidak terpenuhi dan frustrasi. Sumber sabotase diri. Yang bahkan lebih jahat lagi adalah asosiasi neuro campuran, sumber sabotase diri yang klasik. Kalau Anda pernah menemukan diri mulai mencapai sesuatu, lalu menghancurkannya, biasanya penyebabnya adalah asosiasi neuro campuran. Mungkin bisnis Anda selama ini mengalami pasang surut. Mengapakah demikian? Itulah kasus pengasosiasian kepedihan sekaligus kenikmatan dengan situasi yang sama. Suatu contoh yang mudah diselami banyak orang adalah uang. Dalam banyak kebudayaan, orang mempunyai asosiasi campuran dengan kekayaan yang luar biasa. Jelaslah bahwa orang menginginkan uang. Mereka berpikir uang akan memberi mereka lebih banyak kebebasan, ketenteraman, kesempatan untuk memberikan kontribusi, kesempatan untuk bepergian, untuk belajar, untuk berkembang, untuk menghasilkan perbedaan. Namun sekaligus, kebanyakan orang tidak pernah melampaui puncak penghasilan tertentu, karena dalam hati mereka mengasosiasikan mempunyai uang berlebihan itu dengan banyak hal yang negatif. Mereka mengasosiasikannya dengan ketamakan, dengan dihakimi, dengan stres, dengan ketidakbermoralan, atau kurangnya spiritualitas. Dalam seminar-seminar saya yang bernama Financial Destiny, salah satu latihan yang saya minta untuk dikerjakan yaitu merenungkan segala asosiasi positif mereka dengan kekayaan, maupun asosiasi negatifnya. Pada sisi positif mereka menuliskan hal-hal seperti kebebasan, kemewahan, kontribusi, kebahagiaan, ketenteraman, bepergian, kesempatan, dan menghasilkan perbedaan. Akan tetapi, pada sisi negatif, yang biasanya lebih banyak, mereka menuliskan hal-hal seperti bertengkar dengan pasangan, stres, rasa bersalah, tidak bisa tidur, upaya keras, ketamakan, kedangkalan, dan rasa berpuas diri, dihakimi, serta pajak. Apakah Anda memperhatikan perbedaan dalam intensitas di antara kedua asosiasi neuro ini? Yang manakah menurut Anda yang lebih berperan dalam kehidupan mereka? Ketika memutuskan apa yang harus dilakukan, kalau otak Anda tidak mempunyai sinyal yang jelas tentang apa yang sama dengan kepedihan, dan apa yang sama dengan kenikmatan, otak menjadi kelebihan beban, dan menjadi bingung. Akibatnya, Anda kehilangan momentum dan kuasa untuk mengambil tindakan yang menentukan, yang seharusnya bisa memberikan apa yang Anda inginkan. Ketika Anda memberikan pesan-pesan campuran kepada otak Anda akan mendapatkan hasil-hasil campuran pula. Bayangkanlah proses pengambilan keputusan otak Anda itu ibarat timbangan. Seandainya saya melakukannya, akankah ini berarti kepedihan atau kenikmatan? Dan ingatlah, bukan hanya banyaknya faktor di setiap sisinya, melainkan juga bobotnya. Adalah mungkin Anda mempunyai asosiasi yang lebih banyak nikmatnya daripada pedihnya mengenai uang. Tetapi kalau satu saja dari asosiasi negatifnya itu sangat kuat, maka asosiasi neuro yang keliru itu bisa menghapuskan kemampuan Anda untuk sukses secara keuangan. Hambatan kiri kanan pedih.
Apakah yang terjadi ketika Anda sampai ke titik di mana Anda merasa bahwa Anda akan mengalami kepedihan apapun yang Anda lakukan? Saya menyebutnya hambatan kiri kanan pedih. Seringkali, ketika ini terjadi, kita menjadi lumpuh, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Biasanya kita memilih apa yang kita anggap sebagai alternatif yang lebih tidak menyakitkan. Namun, ada orang yang membiarkan kepedihan ini membuat mereka sungguh-sungguh kewalahan, dan mereka mengalami ketidakberdayaan yang dipelajari. Menggunakan keenam langkah dari NAC akan membantu Anda menyela pola-pola yang tidak memberdayakan ini. Anda akan menciptakan jalur-jalur alternatif, sehingga tidak sekadar berharap hilangnya perilaku yang tidak Anda inginkan, atau mengatasinya dalam jangka pendek, melainkan benar-benar mengubah asosiasi-asosiasi nero Anda untuk merasa dan berperilaku konsisten dengan pilihan-pilihan baru Anda yang memberdayakan. Tanpa mengubah apa yang Anda kaitkan dengan kepedihan dan kenikmatan itu dalam sistem saraf Anda, tidak ada perubahan yang akan langgeng. Setelah membaca dan memahami keenam langkah berikut, saya tantang Anda untuk memilih sesuatu yang ingin Anda ubah dalam kehidupan Anda sekarang juga. Ambillah tindakan dan tindak lanjutilah masing-masing langkah yang akan Anda pelajari itu, agar Anda bukan saja membaca materinya, melainkan juga menghasilkan perubahan-perubahan berkat membacanya. Marilah kita mulai mempelajari.